adik-adik, selamat hari Minggu. Senang bertemu adik-adik kembali di ibadah online pada pagi ini. Apa kabar adik-adik? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat. Oh ya adik-adik, minggu depan kita ibadahnya onsite ya. Senang ya, kita akan kembali beribadah di gereja. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita beribadah di gereja. Sekarang kita akan memulai ibadah ini. Kita akan memulainya dengan menyanyi dengan penuh sukacita. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hari. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Adik-adik, kita akan memulai ibadah online ini dengan berdoa. Mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk saling mengasihi dengan sesama kami. Pada pagi ini Tuhan, kami berkumpul untuk beribadah kepada-Mu. Kami ingin memuji nama-Mu. Kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh karena itu, pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir, sehingga kami mendapat berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita menghafal ayat. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Adik-adik, yang penting adalah mengejar kasih. Kita dapat melakukan kasih itu dengan
sama lain, menolong orang, mendoakan orang, memaafkan orang, sabar, dan lain-lain. Kita bisa melakukannya adik-adik dengan pertolongan Tuhan Yesus. Nah adik-adik boleh membacanya kembali dan menghafalnya di rumah ya. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Silakan Kak. Terima kasih kakak. Adik-adik, kita akan segera belajar dari firman Tuhan. Karena itu, mari kita bersama-sama berdoa untuk mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan pada kami. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau bukakan hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan terutama Engkau kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami siap mendengarkannya. Amin. Adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan. Bacaannya adalah diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 10, dilanjutkan dengan ayat 13. Mari kita buka Alkitab kita. Satu Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 10, dilanjutkan dengan ayat 13. Sudah ketemu ya? Oke, mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 10 dan ayat 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, apa yang tidak bisa habis di dunia ini? Air habis. Manusia bisa habis. Perang dunia ketiga dengan nuklir, wah manusia bisa habis semua ya. Udara bisa habis, ilmu pengetahuan juga bisa habis ya. Hari ini kakak mau cerita yang bisa habis di dunia ini ya. Kalau minggu lalu kita sudah mendengar cerita mengenai orang-orang Kristen di Korintus yang berlomba-lomba untuk menjadi yang terutama, menjadi yang paling penting
menjadi yang paling dimuliakan gitu ya. Dan semua itu bisa berakhir. Namun kasih tidak bisa berakhir ya. Kasih yang seperti apa? Bukan kasih yang seperti yang pura-pura kasihnya, tapi seperti kasih Yesus ya. Ada lagunya juga loh ya. Mau tahu lagunya seperti apa? Kakak coba ya. Kasih Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ya, kasih Tuhan ya. Tuhan Yesus sudah menyatakan kasih-Nya di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita ya. Luar biasa sekali. Mari kita belajar bagaimana kasih yang seperti itu yang kita akan capai ya. Jadi kalau tadi di ayat hafalannya ada 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, itu firman Tuhan yang kita jadikan ayat hafalan kita. Kak, kalau kita berusaha untuk pandai, boleh nggak Kak? Gimana Kak? Wah itu harus ya, kita harus belajar supaya pandai. Tapi juga pandai menjaga sikap. Kak, bagaimana kalau mau mengembangkan talenta bukan sungguh-sungguh? Wah, boleh banget ya. Tapi juga kita harus mengembangkan diri untuk tetap rendah hati. Kak, saya suka olahraga, saya mau mengembangkan bakat saya dalam hal olahraga. Boleh Kak? Lanjutkan adik-adik ya. Bisa jadi juara, bisa jadi sehat ya. Tapi juga kita harus pandai atau jago juga dalam melakukan hal-hal yang baik. Bukan cuma jago olahraga ya, tapi jago melakukan hal-hal yang baik. Adik-adik, kasih bukan untuk dihafalkan saja ya, kayak ayat Alkitab kita hafalkan, tapi juga kita harus melakukannya. Kasih seperti Yesus terbukti dan kita juga harus membuktikan kasih kita ya. Kita belajar dari kasih Yesus kepada kita, kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan adik-adik jangan ragu, Kak bisa nggak ya? Kakak yakin pasti bisa ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang akan memampukan kita belajar terus sedikit demi sedikit untuk semakin lama semakin menjadi serupa dengan Yesus. Hari ini firman Tuhan sampai di sini. Silakan kakak dilanjutkan. I think I got one. Terima kasih kakak. Adik-adik, hari ini kamu sudah belajar bahwa yang paling penting itu bukan nubuat, bukan karunia-karunia roh, juga bukan talenta, melainkan iman, harapan, dan kasih. Dan dari semuanya itu, yang paling besar adalah tentu saja kasih. Itu sebabnya tantangan aktivitas kamu hari ini adalah ada 3 stiker, yaitu iman, harapan, kasih, yang akan kamu tempel di lingkaran yang tepat sesuai dengan judul stikernya. Bisa kan? Kalau kamu mendengarkan ceritanya pasti bisa deh. Dan waktu kamu menempel, kamu sekaligus ingat bahwa kamu juga akan berusaha untuk menjadi seorang anak yang memiliki kasih sebagai yang paling besar dari iman dan harapan. Bisa kan? Tentu saja bisa. Seperti kasih Yesus. Oh iya, jangan lupa juga foto
Kak Grace dan kakak-kakak akan menunggu foto kamu. Lalu setelah foto apa lagi ya? Lanjut, yuk silakan kakak. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan kami Randa. Nah adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, sudah melakukan aktivitas ya. Dan saatnya adik-adik persiapkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan adalah sebagian berkat yang Tuhan juga sudah berikan kepada kita untuk bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, untuk bisa menjalani kehidupan kita, kehidupan adik-adik, kakak, mama, papa sehari-hari dan untuk kedepannya juga. Jadi adik-adik ada dua cara ya untuk melakukan persembahan. Cara yang pertama, adik-adik bisa mentransfer ke rekening gereja dan juga membuat notes di transfer tersebut untuk persembahan sekolah minggu. Nah, rekeningnya sebagai berikut ya. Nah, yang kedua, adik-adik bisa simpan uang persembahan di dalam amplop. Nanti kalau adik-adik ada kegiatan, ada keperluan ke gereja, adik-adik bisa membawa amplop persembahan tersebut ke gereja dan memasukkan di kotak gereja ya, adik-adik, kotak persembahan gereja. Oke adik-adik. Nah, saatnya kita iringi persembahan ini dengan menyanyikan lagu pujian ya. Kita nyanyikan lagu pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Jangan lupa tersenyum adik-adik. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kurus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kurus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kurus tiada batasnya. Kasih-Mu kurus tiada batasnya. Oke adik-adik, tadi kita sudah
menyanyikan lagu pujian untuk persembahan. Nah, adik-adik saatnya adik-adik lipat tangan, tutup mata, adik-adik persiapkan diri, kita akan menutup ibadah kita di hari ini. Yuk adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah pertemukan kami kembali dengan adik-adik di sekolah minggu online ini. Biarlah Tuhan berkati sekolah minggu kami kebagian di hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan dan pesan-pesan melalui cerita firman Tuhan dan aktivitas memberkati adik-adik kami untuk menjadi lebih dekat di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Biar Tuhan kiranya berkati persembahan kami, sebagian kecil dari berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah persembahan kami Tuhan turut juga campur tangan untuk memberkati kehidupan kami di hari lepas hari. Tuhan berkati untuk kesehatan adik-adik kami, mama, papa, abang, kakak, saudara-saudara, opung, dan juga semua rekan-rekan kami sekitar kami. Berikan mereka semua kesehatan dan panjang umur. Berikan kami juga berkat dari Tuhan. Begitu juga untuk kakak sekolah minggu yang mengajar dan bertugas di hari ini. Biar Tuhan berkati dan Tuhan juga mencampur tangan Tuhan di dalam kehidupan kakak-kakak sekolah minggu GKI Cipinang Indah. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah namamu, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah di hari Minggu ini. Sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan ya. Adik-adik harus tetap sukacita dan tersenyum. Happy Sunday, selamat hari Minggu, sampai jumpa. Perhatian, perhatian. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak punya beberapa pengumuman penting nih, perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, ibadah sekolah minggu onsite akan dimulai pada minggu depan, tanggal 3 Juli 2022, jam setengah 10 pagi, di Smok 7 Penabur, samping gereja kita, GKI Cipinang Indah. Sekolah minggu onsite ini bertepatan dengan kenaikan kelas, jadi nanti kalian akan bertemu dengan kakak sekolah minggu yang baru dan teman-teman baru. Tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selama ibadah sekolah minggu onsite. Buat adik-adik yang sedang tidak sakit dan suhu badan normal, diperbolehkan mengikuti ibadah sekolah minggu onsite. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya, seperti memakai masker dan sering mencuci tangan. Yang kedua, aktivitas sekolah minggu selama bulan Juni sudah bisa kalian ambil pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 28 dan 29 Juni 2022, jam 2 siang sampai dengan jam 5 sore, di gereja kita, GKI Cipinang Indah. Kalian bisa mengambilnya secara drive-thru atau menggunakan layanan ojek online. Kakak tunggu ya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.